Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat datang. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan ke tempatnya nyaman supaya rileks dan enak. Sebelah sini Pak. Sudah nyaman tempatnya, rileks, bisa. Siap. Sudah Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar keluarganya? Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan di kegiatan daring juga tidak ada gangguan ya, baik itu gangguan kuota dan sebagainya. Atau mungkin dalam pelajaran daring ini juga bagaimana keadaannya, belajarnya? Alhamdulillah aman. Ya, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Iwan Irawan, guru BK SMA Negeri 1 Ciwidey, konselor di SMA Negeri 1 Ciwidey. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Arwan Ramadan Pak. Arwan Ramadan ya, bagus juga namanya. Berarti orang tua kamu sangat menyayangi kamu. Soalnya namanya, maknanya sangat bagus sekali. Nah, kalau boleh tahu, kalau Arwan, tempat tinggalnya di mana? Saya di Pasir Jambu Pak. Pasir Jambu. Nah, kalau Pasir Jambu itu dekat dengan Masjid Agungnya atau dekat SMP atau sebelah mana ya? Dekat Koramil Pak. Koramil ya. Oh, di sana tinggalnya. Di sana semua keluarga sama di sana. Ya Pak. Oh iya. Terima kasih sudah datang ke Bapak. Sudah mempercayai Bapak. Kalau boleh tahu ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak. Saya mau cerita sama Bapak. Oh, mau cerita ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya. Soalnya sudah mempercayai Bapak untuk melakukan konseling, bertukar pikiran. Karena Bapak posisinya seorang konseling di sekolah Arwan, maka akan lebih baik kita buat kesepakatan dulu untuk melakukan konseling ini kurang lebih selama 30 menit ya. Apakah cukup? Nanti kalau ada hal-hal yang kita sepakati, mungkin kita bisa lanjut di sesi yang selanjutnya. Bagaimana waktu yang 30 menit kita sepakati cukup? Iya Pak, kayaknya cukup. Oke. Jadi kita akan melakukan konseling selama waktu 30 menit sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kalau boleh tahu, Arwan, pernahkah kamu melakukan konseling sebelumnya? Pernah Pak. Saya sudah pernah ikut konseling sebelum. Oh, kalau boleh tahu, waktu di SMA berapa kali? 5 kayaknya Pak, 5 kali saya ikut bimbing. Di SMP pernah juga? Ya pernah Pak. Oh, pernah. Berarti sedikitnya kamu tahu ya tentang konseling itu apa, tujuannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Berarti Bapak tidak begitu akan panjang lebar menjelaskan tentang konseling karena kamu sudah pernah melakukan dan sedikitnya kamu paham. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang apa yang Arwan rasakan, terus yang menjadi permasalahan Arwan, tentunya tujuannya agar bisa Arwan menentukan apa saja menjadi jalan keluar atau bisa sedikitnya menyelesaikan masalah yang ada dalam pikiran Arwan. Bagaimana kamu setuju? Ya Pak, saya setuju. Jadi, agar Bapak bisa memahami masalah Arwan, Bapak perlu beberapa keterangan, penjelasan dari Arwan sendiri. Ya, tidak keberatan ya. Ya Pak. Semuanya kita akan bicarakan di sini rahasia. Ya, Pak Arwan jangan takut. Arwan bisa bicara sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Bapak jamin bahwa rahasia Arwan terjaga. Ya, karena Bapak seorang konselor, segala perilaku Bapak dalam melakukan konseling tindakan ini diatur sesuai dengan kode etik. Makanya Bapak tidak seenaknya, semaunya Bapak. Ya, salah satunya yaitu kerahasiaan konseli, artinya kerahasiaan kamu. Makanya di sini kamu jangan pernah merasa takut rahasia kamu diketahui kawan-kawan kamu, rahasia kamu diketahui guru yang lain. Bapak akan jaga. Ya, sekali lagi, kamu akan dijaga rahasia kamu. Jangan takut, ceritakan sebebas-bebasnya
ceritakan sejelas-jelasnya tentang apa yang akan kamu bicarakan, yang ada dalam pikiran kamu. Silahkan, ya. Bapak akan jaga kerahasiaan kamu. Ya Pak. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang menjadi pikiran dalam diri kamu, Arwan. Begini Pak, saya merasa terbebani dengan masalah yang saya hadapi. Saya pun belajar jadi kurang semangat. Motivasi hidup saya merasa bersalah, atau bingung apa yang harus saya lakukan. Saya merasa putus asa. Bapak merasakan apa yang Arwan rasakan, motivasi kamu berkurang, merasa bersalah, putus asa, kecewa. Terus kalau boleh Bapak tahu apa yang menjadi penyebabnya? Jadi begini Pak, 2 minggu ke belakang, bapak saya meninggal dunia. Tepatnya hari Jumat, jam 3 sore. Waktu itu kejadiannya ketika saya sedang memasang baja ringan di sebuah proyek pembangunan rumah sakit di Jakarta, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak turut berduka cita yang sedalam-dalamnya apa yang dialami keluarga Arwan. Semoga ayah kamu diterima Islam, iman dan Islamnya, digolongkan sebagai ahli surga. Kamu dan keluarga harus bisa menerimanya, ya, harus kuat, sabar, ridho dan ikhlas. Saya yakin bahwa orang tua kamu sangat mengharapkan anak-anaknya tumbuh besar, tumbuh dewasa, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna. Terima kasih Pak. Persoalannya yang sampai saat ini jadi permasalahan buat saya. Jadi saya belum bisa move on Pak. Ditambah 2 hari ke belakang saya melihat ibu saya menang gitu Pak. Bapak mengerti kamu sedih dengan kejadian yang menimpa ayahmu yang belum lama. Memang semua orang tidak menginginkan ketika salah satu di antara orang tua kita pergi duluan, ya. Saya yakin setiap orang itu tidak akan ada yang menginginkannya. Ditambah kamu melihat kondisi ibu kamu, tidak langsung melihat di depan teras menangis sendirian mengeluarkan air mata. Kamu merasa terpukul, kamu merasa sedih, itu pasti. Justru itu ya semakin sedih. Bingung apa yang harus saya lakukan. Saya anak yang paling, adik saya 2, satu di SD, yang satunya masih balita. Ibu saya hanya seorang buruh cuci pakaian di tetangga. Jadi saya sedih gitu dengan keadaan yang seperti ini. Ditambah saya belum bisa move on dari masalah yang Jadi awal kamu sedih, bingung apa yang kamu harus lakukan, kamu bingung kejadian-kejadian ini yang menimpa keluarga kamu dari ayahmu meninggal dalam proyek pembangunan rumah sakit, nambah melihat ibumu, tambah lagi melihat adik-adikmu yang masih kecil, yang satu masih sekolah SD, satu lagi balita, gitu ya. saya merasa putus asa. Sepertinya saya lebih baik mengundurkan diri dari sekolah. Oh begitu ya, Bapak hargai keputusan Jampi. Kalau boleh tahu, apa alasannya? Saya merasa bersalah, kurang berguna, dan banyak dosa. Semasa ayah saya masih ada, saya jarang menuruti nasihatnya. Kadang suka melawan, berbohong, sering mengecewakan. Bapak mengerti tentang perasaan yang kamu rasakan, penyesalan yang kamu rasakan. Bapak sangat mengerti, Bapak paham juga, ya. Perasaan bersalah, kesalahan yang saya rasakan ini selalu ada gitu Pak dalam pikiran. Saya tidak menghindarinya. Ya, ditambah dengan ingin mengundurkannya saya dari sekolah, terpikirkan terus. Kira-kira kalau boleh Bapak tahu pandangan kamu terus begini, ras, kecewa, move on, terus menyesal, terus ingin mengundurkan diri dari sekolah, apakah beruntung atau mungkin salah bertambah atau mungkin terpuruk atau masalah bisa selesai? Tidak Pak, justru saya akan merasa dirugikan karena perjalanan sekolah yang selama ini saya jalan pastinya akan sia-sia bila saya mengambil keputusan itu. Dan pastinya ibu dan adik-adik saya akan tambah kecewa Pak, karena saya sebagai anak yang paling besar, sebagai kakak dari adik-adik saya, pasti mereka bakal kecewa gitu Pak kalau saya ambil keputusan. Masalah akan semakin bertambah. Oh begitu ya. Jadi kalau kamu seperti itu, kira-kira pandangan kamu
keluarga kamu itu kan seperti apa? Kalau kamu mengambil keputusan mau mundurkan diri sekolah, terus berada dalam penyesalan, terus kecewa juga, terus tidak berusaha untuk bisa move on. Saya justru tidak sanggup, Pak. Kalau melihat ibu saya menangis, kecewa, adik-adik saya sedih juga gitu, kecewa juga. Saya nggak akan sanggup gitu, Pak. Persoalan yang kemarin belum selesai, tambah yang sekarang, pasti akan semakin sedih gitu, Pak, mereka. Saya bukannya menyelesaikan masalah atau mengurangi rasa sedihnya, saya malah menambah gitu. Saya nggak akan sanggup, Pak. Oh, berarti Wan, ketika kamu punya anggapan bahwa apa yang kamu lakukan seperti ini justru akan mempunyai nilai negatif baik terhadap diri kamu juga, baik terhadap keluarga kamu juga, ibu, keluarga kamu juga, ibu ataupun adik-adik kamu. Betul, Pak. Saya jangan sampai membuat mereka semakin terpuruk karena kesalahan keputusan yang saya ambil. Saya akan tetap semangat, terus belajar, agar masa depan saya cerah. Demi ibu saya, dan demi adik-adik saya, Pak. Itu kamu Arwan, kalau bapak berarti kamu sudah membuat penanganan empat, ibu dan adik-adik kamu justru akan lebih senang. Kamu selalu optimis dan tetap juga dan tidak untuk menunjukkan sekolah ya Wan. Bapak yakin kamu bisa mengatasi semua permasalahan ini. Bapak yakin kamu kuat karena melihat kamu Bapak semakin optimis dan Bapak yakinkan bahwa pikiran kamu adalah awal dari langkah kamu juga. Apalagi kamu sebagai pembesar itu kamu harapan orang tua juga itu harus menjadi pegangan kamu. Bapak yakin kamu kuat dan bisa itu. Iya, Pak. Saya paham sekarang. Mulai sekarang, saya akan belajar menerima keadaan. Saya akan selalu berpikir saya akan merubah cara pandang saya, Pak. Oh, berarti kira perasaan kamu sekarang seperti apa, Wan? Ya, Pak, saya terus bangkit. Saya harus melangkah maju seperti orang lain. Saya tidak ingin terus hidup dalam keterpurukan. Saya tidak ingin terbelenggu oleh penyesalan. Saya pasti bisa. Saya akan membuktikannya. Saya ingin membuat ibu dan adik-adik saya bangga, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang ada dalam benakmu sekarang dalam pikiran kamu sekarang? Saya merasa sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan adalah kesalahan, Pak. Dan saya paham ketika dalam mengambil keputusan, kita harus bisa memperhatikan sekeliling, jangan sampai merugi gitu, Pak. Bapak bangga kamu hebat, kuat, kamu layak menjadi panutan adik-adikmu supaya biar kuat orang tua kamu juga. Pilih bangga terhadap kamu. Terima kasih, Pak. Banget ya. Iya, Pak. Sekarang akan diri kamu, tumbuhkan rasa percaya diri kamu, tumbuhkan keyakinan Iya, Pak. kita kamu apa apapun kita inginkan tidak selamanya kebaikan dalam kita dan apa yang kita rencanakan adalah hasilnya. Padahal kita menginginkannya juga kita yakin ada satupun orang yang ini di antara keluarganya ada Tuhan, yakin semuanya akan membawa nilai positif dan hikmah buat kita karena Tuhan itu tidak ada di laut di luar jangkauan kemampuan kita itu sesuai. Iya, Pak. Saya sekarang mulai paham. Ternyata manusia itu hanya sebatas mempunyai keinginan, rencana, dan tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi gitu di esok hari. Saya bersedih, putus asa, merasa bersalah ketika ditinggalkan oleh bapak. Tambah, kalau melihat ibu saya sedih dan adik-adik saya harus bisa menerima kenyataan dan menyadari gitu bahwa semuanya mempunyai nilai berharga buat saya gitu.
inspirasi juga kamu ya kebanggaan bahwa kamu mulai sedikit-sedikit menata memperbaiki kamu jangan jangan terlalu memikirkan lalu ke depan jaga kekecewaan kalau kita kecewa penyesalan merasa bersalah tapi terus berputar dalam masalah itu tanpa tidak apa-apa terpuruk itu. Ya, terima kasih Pak. Saya akan terus melangkah demi masa depan supaya masa depan saya dan keluarga saya cerah. Saya tidak ingin menjadikan keputusan saya ini sebagai alasan mereka bersedih dan sebagainya. Saya nggak ingin, saya tidak mau kalau misalkan mereka kecewa karena saya gitu. Saya ingin membuktikan saya bisa mengangkat derajatnya, bisa lebih baik lah Pak buat kedepannya gitu, buat mereka, buat adik-adik saya. Begitu ya, Iya Pak, saya akan berusaha untuk terus tegar. Baik Arwan, dari semua yang kita bicarakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terus? Apa yang akan tata dan perasaan kamu? Saya akan merubah pola pikir saya, ingin menghilangkan, meringankan perasaan kurang optimis saya, galau yang selalu menyelimuti hidup saya gitu Pak. Kemarin-kemarin terus perasaan terus bersalah, bisa move on, perasaan tidak berguna, dan kedepannya saya akan menjaga perasaan ibu saya dan adik-adik saya. Iya, bagus. Bapak dukung keputusan dan rencana kamu. Baik, karena waktunya sudah habis, ya. Kita sudah dulu, ya. Besok atau lusa, kita bisa melakukan konseling lagi. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sekarang Arwan mulai merasa lega gitu Pak. Mulai merasakan. Siap Pak, besok atau lusa Arwan datang lagi ke Bapak ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya. Salam sama keluarga kami, dari kami. Terus dia lancar dan menjadi orang sukses. Ya, sekali lagi salam orang tua kami dari Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.